Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pertama, Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 dan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan adalah sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara yang telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan ini kita memberi tema adalah gereja harus dewasa pada saat kedatangan Yesus Kristus. Gereja harus dewasa pada saat Yesus Kristus datang. Karena Alkitab sering menampilkan berbagai ungkapan yang menunjuk kepada kebenaran bahwa gereja harus dewasa menjelang kedatangan kedua kali Tuhan Yesus ke dunia ini. Misalnya, kata tuaian sudah memutih siap untuk dituai dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, dan kata mempelai tentunya bukan seorang anak kecil tetapi orang dewasa dalam Injil Yohanes pasal 3:29. Jadi perumpamaan di atas ini memberikan dan menyatu kepada kebenaran tema di atas, agar supaya ada 3 hal yang perlu kita diperhatikan sebagai seorang atau gereja di masa kini, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang pertama adalah gereja dewasa oleh karena firman Allah. Pada ayat yang ke-13 dari pembacaan tadi, bahwa berkata begini, dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman. Jadi orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang senantiasa merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, maka mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi dewasa. Karena orang menuju kedewasaan, kalau secara jasmani pasti makan, pasti jaga kesehatan, dan pasti dirawat dari rawatan dari orang tua. Namun kalau kita menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus, ini merupakan bagaimana caranya kedekatan kita kepada Tuhan. Dan dari sanalah kita menerima berkat-berkatnya. Dari sanalah kita menerima aliran sungai yang tidak pernah kering. Dari sanalah kita disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari situlah kita tumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan, sama seperti pohon yang bertumbuh di aliran air yang senantiasa mengalirkan buah, dan juga dia bertumbuh secara luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa gereja dewasa oleh karena firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi makanan utama di dalam kehidupan kita. Karena harus menyukai. Kalau satu kali makan merasa lapar, demikian juga kebenaran harus sama seperti makanan setiap hari. Kita makan pagi, siang, dan sore. Demikian juga kebenaran itu menjadi makanan di dalam kehidupan kita. Maka Anda tidak sia-sia itu. Anda akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyukai kebenaran lebih dari makanan. Makanan sebentar makan kita sudah buang air, minta lagi lapar. Demikian
Kalau firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal, tidak pernah haus, tidak pernah kering, tidak pernah lapar. Kalau kita menerima kebenaran dan terus menerus menerima kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran itu siang dan malam, maka kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi menyukai lebih dari uang dan harta. Harta benda sekian banyak barang senang-senang, tetapi itu tidak selamanya. Itu hanya sekedar kita pakai. Itu adalah berkat yang Tuhan memberikan kepada kita supaya kita menggunakan semua kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kalau kita menyukai kebenaran firman Tuhan, kita dikenyangkan oleh Tuhan, kita dibesarkan oleh Tuhan, kita dapat lebih senang, lebih kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam Mazmur pasal 119 ayat 27, bahwa kita harus menyukai kebenaran firman Tuhan itu lebih dari harta benda kita. Kita lebih dari itu. Kadang kita ketika uang banyak, kita senang. Tetapi ketika uang tidak ada, kita jadi stres atau kanker, kantong kering. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan tidak sedemikian. Tetap saja dia menyenangkan hati Anda. Tetap dia memberkati Anda di dalam kehidupannya. Yang berikutnya adalah dia menyukai kebenaran firman Tuhan lebih dari segalanya. Segala sesuatu yang kita miliki itu bukan selamanya, tetapi kita hak pakai sementara kita gunakan. Tetapi yang selamanya adalah kebenaran. Harus menyukai kebenaran itu siang dan malam, karena merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, bahwa kebenaran itu harus merenungkan, karena disitulah mengeluarkan semangat baru untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang keempat sampai 7, bahwa kebenaran firman Tuhan itu senantiasa kekuatan. Dia memperoleh, kalau kita dekat kepada Tuhan, dia membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah gereja dewasa karena kuasa penderitaan. Kuasa penderitaan. Jadi ketika kita mengiringi Tuhan, bukan seenaknya, tetapi harus disertai dengan penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan menyakitkan sebenarnya. Penderitaan itu dia membawa kita ke arah lebih dewasa. Apapun tantangan, biarlah itu anggaplah bahwa itu sebagai makanan dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan yang senantiasa mengiringi Tuhan. Penderitaan itu pasti saja kapan saja dia datang. Kesusahan itu pasti saja datang. Sakit penyakit itu pasti saja datang. Sebagai anak Tuhan, biarlah semua itu hadapi. Di balik penderitaan itu, Tuhan membuat kita menjadi kuat. Tuhan membuat kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Tuhan membuat kita menjadi kuasa untuk mengalahkan segala penderitaan, untuk mengalahkan segala musuh, untuk mengalahkan semua yang berasal dari dunia. Dan disitulah kita beroleh kemenangan. Karena mereka rela menderita, mengikuti teladan Paulus. Paulus menderita di dalam ayat yang kelima dari Tesalonika pasal yang kedua. Pertama Tesalonika pasal kedua ayat yang ke-15, di situ Paulus menderita di dalam penderitaan, bahkan dianiaya, difitnah, bahkan sampai masuk penjara karena kebenaran firman Tuhan. Di balik itu, sesudahnya dia menang dari penderitaan itu, maka dia beroleh kekuatan daripada Tuhan. Karena mereka rela menderita mengikuti teladan jemaat di Yudea. Yudea juga menderita karena firman. Karena mereka mengikuti, mereka menerima, maka mereka menderita. Tetapi di balik penderitaan itu mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-14 dari pembacaan tadi. Jadi mereka ini rela menderita mengikuti teladan para nabi. Pada ayat yang ke-15, para nabi pertama mereka menderita. Silas dan Paulus di Roma, mereka menderita di sana. Di Kaisarea Filipi, di sana menderita. Bagaimana dengan generasi hari ini? Hamba Tuhan hari ini,
maunya kota besar, maunya gaji besar, maunya di tempat yang nyaman, maunya fasilitas yang dilengkapi. Siapakah kita ini? Apakah kita ini mau mengikuti Tuhan atau mencari kekayaan? Tuhan memberikan perintah kepada kita adalah pergi dan beritakan Injil, menderita bagi Kristus. Karena di sanalah saya dan saudara ditempatkan. Di sanalah saya dan saudara diperintahkan untuk pergi memberita. Kapan kita mau menderita bagi Tuhan? Bukan seenaknya kita tinggal, tetapi melayani Tuhan, memberitakan Injil. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Di balik kemenangan itu pasti Tuhan punya rencana yang paling indah bagi kita. Karena kesenangan dan kecukupan itu membuat kita kadangkala kita lupa Tuhan. Ketika kita tinggal pegang jemaat besar atau tinggal di kota yang nyaman, rumah yang nyaman, fasilitas yang lengkap, belum tentu kita nyaman. Karena di situ kenyamanan itu membuat kita sudah lupa dengan Tuhan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 8 dan 9. Di sana menjelaskan bahwa kesenangan itu bisa lupa Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan itu, dari situ kita mengingat akan Tuhan. Karena di sana ada kuasa, di sana ada kemenangan. Yang kedua, gereja harus dewasa pada saat kedatangan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah gereja dewasa karena oleh kesaksian. Oleh kesaksian itu sangat penting. Di balik penderitaan, Anda harus menyaksikan bahwa bagaimana cinta kasih Tuhan menyatakan di dalam kehidupan, dalam pelayanan Anda. Itu menjadi kesaksian, maka orang lain akan diselamatkan. Orang lain dapat diberikan kekuatan. Orang lain dapat memberikan semangat. Orang lain dapat memberikan dorongan untuk pergi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita harus bersaksi karena Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau bukan melalui aku." Jadi firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di dalam kerajaannya kalau bukan melalui Yesus. Menuju kepada Yesus itu pasti mengalami penderitaan tadi. Menuju kepada Tuhan itu hanya berharap kepada Tuhan, karena di dalam Yesus ada jalan dan keselamatan. Untuk itu setiap orang kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi karena pahala kita ada pada kesaksian kita. Segala sesuatu penderitaan Anda dan saya tidak sia-sia. Tetesan air matamu tidak sia-sia. Ketika Anda menumpahkan tetesan air mata itu, akan menjadi mata air yang besar yang tidak pernah kering di dalam kerajaannya ketika dia datang sebagai raja. Untuk menuju ke sana harus menderita. Menderita bagi orang lain, menderita karena Kristus, daripada kita menderita sia-sia di luar dari Tuhan Yesus. Karena kita harus bersaksi, karena hanya dengan menghibur kita terhibur, dengan kekuatan kita dikuatkan, dengan menolong kita dan tertolong. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman 3, kebenaran firman Tuhan dari pertama Salonga pasal 2 ayat 13 dan 14. Di sini memberikan tema adalah gereja harus dewasa pada saat Yesus Kristus datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.